ayo sekarang waktunya sekolah minggu. Teman-teman, ayo sekolah minggu. Oh ya, iya. Sebelum kita sekolah minggu, jangan lupa Mandi dulu ya. Baju yang rapi ya. Ya, Mami ya. Kamu jangan main ya. memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hatikan Tuhan dan ibadah sekolah minggu ini. Shalom teman-teman, ayo kita sama-sama sekolah minggu. Shalom anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, pintar, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, seperti yang kata teman-teman kalian tadi ya, kita harus mempersiapkan diri supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita juga menyenangkan hati Tuhan. Oke, ayo kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti Bunda berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pagi ini, terima kasih kami boleh menerima kasih karunia-Mu dengan kesehatan pada kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Buka hati dan telinga kami Tuhan, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
nama Yesus. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil menang. Saat itu berlaku, aku telah ingat dalam nama Yesus. Saat itu selalu berdoa dalam nama Yesus. Untunglah karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil menang. Untunglah karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil menang. Jangan takut pada aku, jangan takut pada aku, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada aku, jangan takut pada aku. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada aku, jangan takut pada aku, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada aku, jangan takut pada aku, sebab Yesus hidup dalammu. Saat menangis, Yesus menunjukkan Dia. Ampunilah Tuhan semua selama Yesus mampu. Jangan takut pada aku, jangan takut pada aku, sebab Yesus hidup dalammu. Mari teman-teman siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan. Urapilah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, agar kami dapat hidup sesuai kehendak-Mu, dan jadikanlah kami anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom
adik-adik yang hebat, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan kan? Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap katakan haleluya. Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pintar, anak-anak yang hebat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Minggu ini masih tentang Ester loh. Kakak mau tanya nih, kalian masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Bunda Eka tentang apa? Ya, betul, tentang Ester bertindak dengan berani. Diceritakan Ester dan Mordekai adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ada seorang perdana menteri kerajaan yang bernama Haman. Dia menghasut raja untuk membunuh bangsa Yahudi dan Mordekai karena mereka tidak mau menyembahnya. Mordekai mendengar perkataan Haman itu. Dia sangat ketakutan. Lalu dia bilang kepada Ratu Ester. Mendengar perkataan Haman, Ratu Ester sangat cemas. Lalu dia menyuruh Mordekai bilang kepada orang-orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Karena dia akan menghadap raja dan bilang kepada raja. Lalu Ester dengan berani dia menghadap raja dan raja menyambutnya dengan senang. Ester mengundang raja untuk makan bersama. Ketika makan bersama, Ester berkata kepada raja jika ada seseorang yang jahat ingin membunuh bangsanya. Lalu raja bertanya, siapakah orang itu? Ester langsung menunjuk si Haman. Haman sangat ketakutan. Nah, minggu lalu ceritanya seperti itu kan? Kalau minggu ini ceritanya tentang apa ya? Yuk sama-sama kita lihat video berikut ini. Malam sesudah makan di rumah Ester, Raja Ahasiarus tidak dapat tidur. Ia memasang lampu dan memanggil pelayannya. Ngantuk sekali nih. Aku nggak bisa tidur. Pelayan, tolong dong ambilkan buku sejarah kerajaan ya. Baik Raja, akan saya ambilkan buku sejarah kerajaan. Kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu ya? Dia tidak diberi apa-apa, Raja. Siapa itu yang datang? Dia Haman, Raja. Dia ingin berbicara kepadamu. Suruhlah dia masuk. Haman, aku mau bertanya sama kamu. Apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormatinya? Kalau menurut saya ya Raja, sebaiknya diberikan pakaian seperti yang dipakai Raja. Dan ia didudukan di atas kuda yang biasanya dipakai oleh Raja. Terus dia itu harus dibawa keliling negeri sambil bersorak-sorak di depan orang yang dipermuliakan itu. Oke, kalau begitu, ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan kepadaku, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi. Dan janganlah kau lalaikan dari segala yang kau katakan itu. Kenapa sih harus Mordekai? Harusnya kan aku. Dia kan musuhku. Dan sekarang aku harus menghormati dia. Aduh, udah gak ada jalan lagi deh. Ini kan perintah raja, harus aku laksanakan. Haman yang membunuh Mordekai sekarang harus menghormati dia. Tidak ada jalan lagi karena perintah raja harus dilaksanakan. Haman mengambil pakaian kerajaan dan memberi perintah agar kuda raja disiapkan. Haman sendiri harus pergi ke rumah Mordekai yang ia benci itu. Harus memberi pakaian yang indah kepadanya. Ia harus menolong Mordekai untuk naik kuda raja dan menuntun kuda yang dinaiki oleh Mordekai mengelilingi jalan raya kota Susan. Mordekai duduk di atas kuda dan Haman berjalan kaki. Bukan heran orang-orang yang tinggal di kota Susan, khususnya yang berkebangsaan Yahudi. Bukankah Haman musuh Mordekai? Mengapa ia sekarang menghormatinya? Mereka bersorak-sorak karena mereka senang kepada Mordekai.
Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Sesudah selesai tugas yang sangat mempermalukan itu, Haman langsung pulang ke rumahnya, tetapi istrinya tidak dapat menghiburnya, karena dia juga menjadi takut sekali mendengar kejadian itu. Karena putus asa, Haman lupa akan perjamuan di rumah Ester. Tiba-tiba, tok tok tok, di pintu para pelayan sudah siap menyambut Haman untuk perjamuan di rumah Ester. Terima kasih untuk Raja Ahasiweros dan Haman mau hadir ke undangan saya untuk makan bersama di istana saya. Silahkan dinikmati makanan yang telah tersedia. Terima kasih Ratu Ester sudah mengundang saya untuk makan bersama dengan Ratu dan Raja Ahasiweros. Hai Ratu Ester, apakah permintaanmu? Percayalah akan aku kabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kupenuhi. Raja, tolonglah aku dan bangsaku. Lepaskanlah kami dari tangan orang-orang yang jahat, karena mereka mau membunuh kami. Siapa yang berani membunuh istriku dan bangsa istriku? Ayo katakan, siapakah dia? Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Sekarang Haman mengerti bahwa dia sungguh celaka. Ia sujud di hadapan Ratu Ester untuk meminta ampun dan menyelamatkan hidupnya. Tapi sudah terlambat. Raja yang dulu mengangkat Haman sekarang menjatuhkannya. Dia sangat marah karena Haman memiliki tujuan yang sangat tidak mulia. Lalu para pelayan bilang kepada raja bahwa Haman harusnya dihukum di atas tiang gantungan yang sudah disiapkan Haman untuk Mordekai. Lalu raja memberi perintah supaya pelayan-pelayannya membawa Haman keluar dan mengantungnya di tiang gantungan yang didirikan Haman untuk Mordekai. Tetapi Haman meminta ampun, dia tidak mau. Karena raja sudah marah, akhirnya Haman diseret dan digantungkan di atas tiang gantungan. Setelah Haman dihukum mati, Raja Ahasiweros berkata kepada Ester, Sekarang segala kekayaan Haman serta rumahnya aku berikan kepadamu Ester. Itulah tanda kasihku kepadamu. terima kasih Raja, tetapi saya akan memberikan rumah Haman kepada Mordekai, karena Mordekai lah yang membesarkan aku, dan aku adalah anak angkat Mordekai. Mendengar hal itu, raja lebih senang lagi. Mordekai yang pada satu ketika menyelamatkan hidup raja sudah dihormati oleh Haman. Dan semua rakyat tahu bahwa ia sekarang berkenan kepada raja. Tetapi pada malam hari Mordekai dipanggil oleh raja dan raja mengangkatnya menjadi penasihat tertinggi dalam kerajaan Persia, menggantikan posisi Haman. Ya, sekarang Mordekai dan Ester sekarang sudah selamat di istana raja. Tetapi bagaimana dengan semua orang Yahudi lain? Terdapat pengumuman baik di Susan maupun di negara-negara lain. Pada tanggal 13 bulan Desember, semua harus dibunuh. Surat dan perintah raja yang sudah dipasang di mana-mana tidak dapat ditiadakan. Tetapi raja memberi hak kepada Ester dan Mordekai untuk menulis dan menyebarkan perintah baru bahwa pada tanggal 13 Desember, orang-orang Yahudi di mana-mana boleh berkumpul dan melawan semua musuh mereka. Akhirnya hari tertentu datang, yaitu tanggal 13 Desember. Pada hari itu, semua yang masih berani menyerang orang Yahudi dilawan dan dikalahkan. Di kota Susan sendiri, 10 anak laki-laki si Haman juga dibunuh. Tetapi sesudah itu, terjadi sukacita besar. Semua sudah selamat karena pertolongan Tuhan. Orang Yahudi mengadakan pesta besar yang sangat meriah. Ester dan Mordekai hidup terus dalam istana raja di Susan. Mereka tetap mencari kebaikan raja dan bangsa-bangsa yang berada dalam kerajaan Persia, termasuk bangsa mereka sendiri. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat kan video firman Tuhan barusan? Ya. Diceritakan pada waktu itu raja tidak bisa tidur. Lalu dia menyuruh pelayannya untuk mengambil buku sejarah kerajaan. Raja bertanya kepada pelayannya, apa yang sudah aku berikan kepada
Mordekai? Lalu pelayan menjawab, katanya raja tidak pernah memberikan apapun kepada Mordekai. Keesokan paginya, Haman datang menghadap raja. Raja bertanya kepada Haman, "Haman, apa yang harus aku lakukan ya kepada orang yang aku hormati?" Haman mendengar perkataan raja itu, dia sangat senang. Dia mengira kalau raja akan memberikan sesuatu kepada dia. Pasti itu untuk aku, seperti itu ya adik-adik. Lalu dia bilang, raja itu harus memberikan pakaian yang seperti yang raja gunakan. Raja mengajaknya berkeliling kota menggunakan kuda raja yang biasa raja gunakan. Raja mendengar perkataan Haman, lalu dia bilang, "Ya sudah, kalau begitu kamu lakukan apa yang kamu katakan itu kepada Mordekai." Haman langsung kaget, terkejut. Mordekai itu kan musuhnya Haman. Kok sekarang aku harus menghormatinya? Setelah dia mengantar Mordekai di istana, Haman pulang ke rumah. Sampainya di rumah, dia tidak disambut senang oleh istrinya. Istrinya juga marah, istrinya juga kecewa. Nah, ketika dia di rumah, pelayan mengetuk pintunya. "Permisi, tok tok tok, Haman." Gitu mungkin ya adik-adik ya. Nah, Haman diundang oleh Ratu Ester untuk makan bersama di rumahnya. Ketika di rumah Ester, Ester menyambut Haman dan Raja Ahasiweros menyambutnya dengan hormat. Ketika itu Raja bertanya kepada Ester, "Apa yang kamu inginkan? Semua kekayaan sudah aku berikan kepadamu, dan sekarang apa yang kamu inginkan dari aku?" Nah, seperti itu. Kemudian Ester merasa bahwa ini sudah waktunya Tuhan. Dia bilang kepada Raja bahwa, "Raja, ini loh ada orang yang jahat, ada orang yang ingin membunuh bangsaku." Lalu Raja bertanya, "Siapakah orang itu? Aku akan membunuhnya." Lalu Ester melihat ke arah Haman dan, "Raja, itu dia orangnya yang ingin membunuh bangsaku." Raja kaget. "Haman?" Lalu Haman sujud menyembah Ratu Ester. Dia bilang, "Ampuni aku Ratu, maafkan aku, maafkan aku." Raja mendengar perkataan Haman itu, dia marah, dia kecewa. Lalu dia bilang kepada para pelayannya, "Pelayan, bawa orang ini, hukum orang ini di atas gantungan, di atas tiang gantungan yang telah dibuatnya di rumahnya." Lalu para pelayan membawa Haman itu dan digantung di atas tiang gantungan yang ada di halaman rumahnya. Melihat itu, Ratu Ester sangat senang. Lalu Raja memanggil Mordekai dan membawanya ke rumahnya dan meminta Mordekai untuk tidak mengajak siapapun. Lalu Raja bilang kepada Mordekai bahwa dia akan diberikan jabatan penasihat tinggi di kerajaan Persia untuk menggantikan Haman. Mordekai sangat senang. Ester juga senang karena bangsanya sudah diselamatkan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu berbuat dengan adil dan benar. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau kalian diberikan jajan oleh kedua orang tua kalian, diberikan jajan atau diberikan mainan atau diberikan kue, terus orang tua kalian bilang, "Dek, ini kamu bagi ya sama teman-temanmu, kamu bagi ya sama adik kakakmu." Terus kalian akan membaginya enggak? Kalian akan berbuat adil enggak? Nah, kalian harus berbuat adil ya. Kalau misalnya orang tua kalian kasih kalian 4 jajan, terus kamu minta 2 jajan, terus yang 2 ini harus diberikan kepada adik atau kakakmu atau teman-temanmu ya. Kalian harus berbuat adil. Jangan kalian ambil 3 terus adikmu, kakakmu atau temanmu dikasih 1. Gak boleh seperti itu ya. Kalian harus berbuat adil. Kalau misalnya kalian dapat kue, kalian juga harus membaginya sama rata. Kalian harus adil. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah adil dan benar. Tuhan itu akan menghukum orang-orang yang jahat, orang-orang yang nakal, orang-orang yang tidak mau bertobat.
Tuhan akan menolong orang-orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Jadi kalian harus berbuat adil ya kepada siapapun juga. Jangan pilih-pilih, teman. Halah kamu jelek, halah kamu gini, halah kamu gitu. Jangan seperti itu ya. Kalian harus berbuat adil kepada siapapun juga. Karena semua orang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kakak ingatkan sekali lagi ya, kalau kalian harus berbuat adil kepada siapapun juga. Jangan membeda-bedakan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kawan-kawan, ayat hari ini adalah Mazmur 68 ayat 21a. Allah bagi kita adalah Allah yang menyamakan. Dadah. Untuk aktivitas minggu ini kita sediakan 2 kertas lipat ya. Bunda pakai warna kuning sama ungu. Nah, ada lem, ada spidol, ada stick es, ada gunting sama double tip. Nah, pertama-tama kita akan membuat gambar orang dulu ya. Nah, kita gambar orang seperti ini. Lalu kita beri jenggot, ada jenggotnya. Sebabnya ini Bapak Mordekai. Nah, setelah itu kita gunting. Kita gunting seperti ini ya. Nah, lalu kita akan membuat bajunya. Bajunya Bapak Mordekai. Nah, kita akan membuat baju Bapak Mordekai. Nah, kita akan lipat seperti ini ya. Lipat seperti ini. Lalu kita akan membuat segitiga seperti ini. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, setelah kita gunting, nah jadinya gini kan. Nah, kita akan menjadikan 2. Digunting menjadi 2. Nah, jadi 2 kan. Lalu kita gabungkan lagi. Nah, kita akan gabungkan lagi. Kita akan gunting untuk baju Bapak Mordekai. Nah, jadinya seperti ini ya guntingannya tadi. Nah, lalu kita akan menempel seperti ini ya. Kita akan nempel seperti ini. Di tengahnya tetap kosong ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita akan tulis gini. Mordekai. Nah, siapkan ini stick esnya. Nah, ditempel di selasi double tipnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil. Setelah itu, ini kan ada lemnya, double tip. Lalu kita tempelkan di belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, jadilah Bapak Mordekai. Sampai jumpa. God bless you anak-anak. Semangat! Daftar pertanyaan minggu ini. Nomor 1, siapakah musuh Haman? Nomor 2, apa saja yang diberikan oleh raja ketika Haman menjemput Mordekai? Nomor 3, di mana Haman dihukum? Nomor 4, jabatan apa yang diberikan oleh raja untuk Mordekai? Nomor 5, apakah menurut kalian hukuman untuk Haman itu adil? Berikan alasanmu ya.
Nomor 6, berikan contoh sikap adil yang pernah kalian lakukan. Jangan lupa dijawab ya dan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita akan berdoa syafaat dan berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu bersama teman-teman kami dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan, ajarkan kami agar kami selalu adil kepada semua orang. Tuhan, pimpin kami, lindungi kami. Tuhan, berkati sekolah kami, berkati apapun yang kami lakukan hari ini. Tuhan, berkati juga untuk kesehatan kami, berikan kami kesehatan agar kami dapat melakukan aktivitas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami bisa beribadah bersama ibadah online sekolah minggu. Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah online selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan katakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus, imanku bertumbuh. 5 kepastian dalam hidup. 1. Hidupku dicintai oleh Tuhan. 2. Hidupku diciptakan secara ajaib. 3. Hidupku diberkati tanpa batas. 4. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. 5. Hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah pelayanan minggu ini. Ada Marcelo, ada Alvaro, ada Karen, ada Florencia, ada Varensa, ada Abed, ada Felicia, ada Yehu, ada Kak Ruth, ada Bunda Rilin, ada Sizi, MG, dan Valencia. Tetap semangat dalam melayani Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati.